Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Brian Fafiansa Putra Diasti dengan NIM 222410101014. Oke, di sini mengerjakan membahas terkait LK4 yaitu Decision Tree. Sebentar, audio saya sepertinya kurang jelas. Oke. Oke. Jadi pada LK4 ini di sini kita topiknya adalah decision tree di mana kita dibantu dengan library Python yang namanya Sklearn ya atau Scikit-learn. Oke, sebentar nih dia ignore aja. Oke. Nah, oke. Jadi di sini ada nomor satu di mana kita itu harus melakukan eh, klasifikasi menggunakan dataset wine. Kita disuruh menghitung akurasi berdasarkan confusion matrix dan classification report dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Oke, mungkin kita di sini ke kodenya. Nah, di sini kita mengimport dulu library-library yang akan kita gunakan, sini ada NumPy, Pandas, Scikit-learn, dan untuk Scikit-learn sendiri itu kita membutuhkan beberapa ya, ada train test split, confusion matrix, decision tree, akurasi, dan kita akan mengimport si weight-nya itu. Jadi dari sklearn datasets kita import si weight kayak gitu. Terus kita juga menggunakan matplotlib pyplot untuk visualisasi nanti. Oke, jadi di sini langkah pertamanya kita load dulu atau kita apa ya namanya? Kita buka dulu, kita import dulu, kita muat dulu dataset wine dari si library sklearn ini. Jadi kita panggil si load wine yang tadi ini. Nah, lalu kita akan menjadikannya data frame pandas supaya lebih mudah untuk pengelolaan nantinya. Jadi si wine ini kita buat data frame-nya dari si wine data ini. Nah, lalu di sini kita itu bakal mencari tahu dulu gimana sih data frame dari wine dataset wine ini. Nah, jadi sini kita print fiturnya di mana terlihat ada 13 kolom ya dari indeks 0 sampai 12. Itu ada mulai dari alkohol, malic acid, ash, alkalinity, magnesium, total phenols, flavonoids, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita mengeprint atau mencetak shape. Jadi shape ini kita bakal tahu baris dan kolomnya. Jadi di sini shape ada 178 baris dan 13 kolom. Nah, lalu kita print head untuk apa? Untuk menampilkan 5 data teratas. Jadi dari indeks 0 sampai indeks 4 ya. Ini 0 sampai 4 yang ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memisahkan si fiturnya itu tadi, yang kolom-kolom tadi itu menjadi variabel X. Nah, untuk Y itu merupakan data target yang dimana itu merupakan kelas-kelas dari dataset Y. Nah, jadi ini kita slicing yang X itu dari 0 sampai 12 ya, karena kan 13 gak ikut kalau kayak gini slicing. Nah, yang Y itu adalah kelasnya, kita menjadikan si target. Nah, jadi nanti kita bakal mengidentifikasi eh, apa namanya berdasarkan fitur-fitur itu dia masuk ke kelas wine yang mana kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan membagi dataset itu menjadi data training dan data testing dengan perbandingan yang ada di soal tadi kan 20% testing, 30% testing, 40% testing. Jadi ada 80% train, 20% testing di mana kita menggunakan train test split ini yang tadi sudah diimport. Nah, untuk tes tesnya karena 20% 0,2. Selanjutnya untuk yang 70% training, 30% testing, kita untuk tes tesnya 0,3 dan untuk yang 60% training, 40% testing, kita menggunakan tes tesnya itu 0,4 kayak gitu. Nah, setelah itu kita bakal menginisialisasi model dari decision tree kita itu dan menetapkan random state 100 itu supaya konsisten. Nah, selanjutnya kita akan melatih model decision tree kita tadi dengan tiap tiap-tiap apa namanya data training dan data test yang tadi sudah dibagi tadi. Jadi ini ada X1 Y1 train, X2 Y2 train, X3 Y3 train. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita itu contoh data. Jadi di sini kita itu mencoba data baru yang formatnya itu persis dengan ada di fitur dataset tersebut jadi sesuai. Jadi
Kalau nggak sesuai kan bakal error ya. Jadi kita buat yang sesuai untuk dipredik nanti dia itu masuk di kelas mana. Nah, kita jalanin untuk si yang X tadi ini, dia ternyata masuk di wine yang kelas nol. Nah, lalu untuk yang pembagian pertama yang datasetnya tesnya 20% itu dia hasilnya seperti ini. Jadi dia masuk di kelas satu, masuk di kelas 2, 0, 1, 1, dan seterusnya. Lalu untuk yang X2 yang 30% tuh seperti ini, karena dia datanya makin banyak, jadi makin panjang ya. Nah, untuk yang 40% itu kayak gini, jadi makin panjang lagi, 2 kali lipatnya yang 20 tadi. Oke, nah di sini kita harus tahu sih confusion matrix dan classification reportnya untuk tahu akurasinya. Jadi di sini kita eh, apa namanya kita cetak menggunakan bantuan confusion matrix sama akurasi score yang tadi udah di import gitu ya bareng di dalam si sklearn sklearn. Jadi di sini untuk yang 20%, ini untuk yang 30%, dan ini untuk 40%. Jadi tinggal dimasukin aja Y3 tes, X3 tes kayak gitu. Di X2 tes, Y2 tes. Nah, ternyata untuk yang data testingnya 20% itu dia akurasinya masih di 78%. Nah, untuk yang 30% dia meningkat menjadi 83% ya karena datanya makin banyak. Jadi semakin maksudnya yang dites itu semakin banyak. Jadi akurasinya semakin baik. Lalu tapi kalau kebanyakan juga nggak baik gitu. Nah, jadi eh, yang konsisten konsisten aja. Jadi lalu untuk yang evaluasi pada data testingnya itu 40%, dia akurasinya naik lagi menjadi 0,86 atau 86%. Oke, untuk pohon keputusan atau decision tree-nya itu seperti ini. Jadi di sini kita bisa tahu nilai-nilai gininya, yaitu yang menunjukkan purity atau kemurnian dari apa namanya dari decision tree fitur-fitur tersebut yang di cabang-cabang ini. Jadi kita karena sudah dibahas ya sama Bu Getri, jadi nilai gini ini yang semakin kecil itu dia yang semakin murni kayak gitu. Nah, soalnya ini pohon keputusan juga di sini tapi yang menggunakan text representation. Jadi kayak gini. Oke, mungkin untuk nomor satu itu kita lanjut ke nomor dua. Ya, jadi untuk output yang dilaporan ini sama seperti yang tadi ada di collab ya. Nah, di sini kita melakukan klasifikasi kembali, namun menggunakan dataset stars. Kita juga disuruh menghitung akurasinya menggunakan data testing 20%, 30%, 40% seperti tadi. Nah, untuk dataset star sendiri itu ada di drive ini ya. Jadi ini sudah saya buka. Jadi di sini dia itu ada kolom yang ini itu tuh seharusnya kayak indeks ya karena dari nol. Nah, cuman nanti ini kan mengganggu ya kalau misalkan dilakukan klasifikasi fiturnya. Jadi nanti ini kita bakal buat dia menjadi indeks nggak sebagai kolom kayak gini. Jadi yang dilakukan klasifikasi itu berdasarkan ininya. Nah, ini merupakan targetnya. Oke, nah sebentar. Oke, nah jadi di sini eh, kita itu akan melakukan hal yang sama. Jadi kita import dulu library-library yang penting. Nah, cuman untuk di sini kita akan menggunakan label encoder supaya nantinya dia itu bakal yang awalnya mana tadi. Nah, ini kan masih brown dwarf, brown dwarf, brown dwarf, red dwarf. Ini kan masih apa namanya masih string gitu ya. Jadi kita bakal lakukan seperti yang ada di dataset one yaitu dia merupakan 01, 012 berdasarkan indeks gini kategori atau kelasnya. Nah, oke. Oke, sebentar. Oke, jadi karena barusan ada kendala teknis, jadi recordingnya saya pause dulu. Nah, mana dataset one nomor 2. Oke, nah label encoder ini supaya nanti si targetnya itu menjadi seperti indeks yang tadi ada kelas-kelas di dataset one kayak gitu. Nah, kita read dulu. Nah, lalu si yang indeks apa namanya kolom nol ini kita jadikan dia sebagai indeks menggunakan ini. Nah, lalu kita ubah juga menjadi data frame Panda supaya nanti memudahkan saat pengelolaan atau analisis. Nah, sini kita lakukan untuk tahu fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam dataset stars. Jadi di sini kita menggunakan stars.columns di mana kita
Terdapat 5 ya, ada temperatur, luminosity, radius, absolute magnitude, dan star kategori. Nah, kita juga print shape-nya supaya tahu. Jadi ternyata untuk data set stars ini ada 240 data, baris data, dan ada 5 fitur ya seperti tadi. Nah, untuk review data di sini kita print head-nya supaya tahu 5 data teratas kayak gini. Oke, tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Nah, cuman di sini kita akan memisahkan kolom si kategori itu menjadi apa namanya variabel y-nya nanti targetnya. Nah, jadi kita drop kolomnya. Nah, untuk yang kolom 0 sampai 3 kan ini slicing tuh 0 sampai 4 berarti 4-nya nggak ikut. Nah, itu jadi X-nya tadi ya tadi. Nah, untuk Y-nya itu si targetnya adalah start kategori. Nah, lalu kita ubah si kategori yang tadi masih berupa string itu menjadi menjadi angka-angka kelas seperti yang ada di Wine. Jadi misalkan ini di print Y aja, itu dia hasilnya bakal seperti ini tadi masih front dua front dua. Tapi kalau misalkan kita udah print yang si Y encoded, oke. Nah, dia bakal menjadi seperti yang di dataset Wine tadi. Jadi untuk nol ini berarti dia berdua untuk 3. Oke. Untuk 3 ini dia adalah red dwarf, 5 adalah white dwarf, dan seterusnya main sequence itu 2, 4 itu apa? Super giant dan satu adalah hyper giant kayak gitu. Oke, oke kita lanjutkan di sini. Ini nggak usah di print karena nggak perlu diketahui, jadi cuman patokan aja. Nah, kita bagi si datasetnya itu 20%, 30%, 40% seperti yang di wine tadi ya. Jadi kita X1 train, X1 tes, Y train, Y tes. Kita split menjadi untuk yang 20% itu 0,2, yang 30% 0,3, dan 40% 0,4 kayak gitu. Kita lakukan model inisialisasi model bound keputusannya atau di tree-nya. Lalu kita latih si model tadi dengan set training yang udah tadi dibagi-bagi. Oke, nah di sini kita bakal ngetes juga. Oke, di sini kita bakal ngetes juga. Jadi data yang sesuai dengan formatnya si tabel atau dataset stars itu. Nah, lalu kita predik nih, ternyata dia itu masuk di kelas yang nol. Nol tadi itu adalah Broadwaf kayak itu. Nah, hanya untuk dataset yang tadi udah dibagi menjadi 20% tes, 30% tes, 40% tes itu diprediksi juga. Jadi ini untuk yang 20% tes, ini untuk yang 30% tes, ini untuk yang 40% tes kayak gitu. Nah, selanjutnya kita evaluasi model menggunakan conversion matrix dan akurasi seperti yang tadi ya. Jadi untuk di sini ternyata akurasi dari model kita untuk mengklasifikasikan dataset stars ini baik dataset 20%, 30% maupun 40% itu akurasinya 100. Akurasinya 100% semua ya. Jadi di sini akurasinya itu 1,0. Jadi kalau dipersenkan 100%. Oke. Untuk visualisasi model decision tree-nya itu seperti ini. Jadi eh, ada kayak gini dan juga nilai value-nya kayak gitu. Lalu untuk yang berupa teks itu seperti ini. Oke. Untuk nomor 2 seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang nomor 3. Nah, di sini kita juga melakukan klasifikasi, tapi kita menggunakan dataset breast cancer ya. Jadi untuk apa kita hitung akurasi juga, dataset testingnya juga dibagi 20%, 30%, 40%. Nah, jadi di sini kita bakal import lagi library-nya. Nah, cuman di sini kalau tadi ada load wine, di sini kita dari SQL dataset kita load breast cancer ya, kayak gitu karena datasetnya yang dibutuhkan itu. Nah, sama kita akan ngeload lalu kita ubah menjadi data frame pandas. Nah, kita kasih apa kita cari tahu fiturnya ternyata ada banyak ya, ada 30. Nah, lalu untuk shape-nya itu dia 569 row baris data dan 30 kolom tadi 30 fitur itu ya. Nah,
Untuk headnya preview data ini seperti ini. Jadi ada 5 data teratas kayak itu. Nah, kita akan memisahkan fitur dan juga label kelasnya tadi. Jadi fitur ini kolom 0 sampai 29 karena 30-nya nggak ikut. Lalu untuk yang Y-nya itu target kelasnya. Jadi kalau nggak salah di sini ya cuma ada dua. Jadi cuma ada dua kelas. Jadi dia bakal 0 atau satu gitu ya. Nah, di sini kita bagi lagi datasetnya menjadi dataset training dan tes. Jadi training apa yang tes 20% 0,2, tes 30% 0,3, tes 40% 0,4 kayak gitu. Lalu kita inisialisasi decision tree kita, lalu kita lakukan latih model dengan si data train tadi. Nah, jadi kalau misalkan latih model atau gitu kita atau train, jadi kita menggunakan si X1 train dan Y1 train. Tapi kalau misalkan nanti testing kita pakai yang apa? Yang tes gitu. Nah, di sini kita mencoba predik menggunakan dataset tes. Jadi ini yang data baru untuk diprediksi aja gitu. Ternyata dia masuk di yang nol. Nah, untuk data tes yang udah kita bagi tadi, nah ternyata untuk yang 20% itu hasilnya kayak gini. Ada banyak ya 0, 1, 1, 1, 0 dan seterusnya. Untuk yang X2 dan X3 kayak gini. Jadi yang 30% kayak gini, yang 40% kayak gini. Ini 30%, yang data tesnya 40%. Nah, lalu kita evaluasi model kita dengan confusion matrix dan akurasi kembali. Jadi untuk kodenya sama ya. Jadi kita langsung ke hasilnya aja. Jadi di sini ternyata hasilnya untuk dataset tesnya yang 20%, 30%, 40% itu ternyata sama. Akurasinya semua 0,92 atau 92%. Lalu kita visualisasikan si decision tree-nya itu kayak gini. Nah, untuk yang teks representasi itu berubah seperti ini. Oke. Oke, mungkin untuk si apa nomor 3 itu kayak gitu aja, sama nggak jauh berbeda ya. Nah, kita lanjut ke hasil dan analisis data. Jadi di sini kita fokusnya ke klasifikasi menggunakan decision tree yang dibantu oleh beberapa library Python, di mana di sini yang digunakan utamanya itu adalah scikit-learn untuk machine learning-nya tadi, karena dia powerful dan populer dalam Python. Nah, sini udah disediakan berbagai algoritma machine learning yang siap pakai seperti klasifikasi, regresi, clustering, reduksi dimensi, preprocessing, dan banyak lagi. Nah, dari hasil klasifikasi dataset stars itu untuk data tes 20% akurasinya 78%, data tes 30% akurasinya 83%, lalu data tes 40% akurasinya 86%. Nah, oh kok dataset star sih? Ini wine, sorry. Nah, lalu untuk dataset stars kita baik di data tesnya 20%, 30%, 40% itu akurasinya 100% semua. Nah, selanjutnya untuk dataset breast cancer itu untuk data tes 20%, 30%, 40% dia nilainya sebesar 92%, apa namanya 92% semua kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk kesimpulannya di sini kita Scikit-learn itu merupakan sebuah library Python yang menangani machine learning. Jadi di sini udah tersedia berbagai algoritma untuk keperluan-keperluan machine learning. Nah, di sini kita itu menggunakan salah satu algoritma machine learning untuk klasifikasi yaitu decision tree kayak gitu. Nah, dia juga terintegrasi dengan library lain seperti NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Nah, di sini kita itu mempelajari decision tree, yaitu metode machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi, di mana strukturnya itu seperti pohon karena decision tree ya. Nah, di mana setiap node itu mewakili fitur atau atribut dari dataset tersebut. Nah, cabang itu mewakili keputusan aturan dan node daun mewakili hasil atau label kelas atau nilai numerik. Nah, setelah percobaan 3 dataset didapat hasil seperti berikut. Jadi dataset wine itu 20%-nya 78%, untuk data testing 30%, 83% akurasi, untuk data testing 40% itu 86% akurasi. Nah, lalu untuk apa namanya? Dataset stars itu semuanya akurasinya 100% dan dataset breast cancer itu semua akurasinya 92%. Jadi di sini kita lihat yang paling akurat itu dataset stars, untuk dataset wine itu yang paling rendah dan dataset breast cancer itu yang di tengah-tengah. Gitu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.